menghadang sinar matahari pagi. Marilah kita sambut hari besar Islam, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah dengan semarak kumandang takbir membahana di seantero musala dan tanah lapang. Pagi ini seluruh kegiatan insani seolah-olah terhenti. Denyutan iman yang suci menggerakkan seluruh kaum muslimin sejagat raya untuk berduyun-duyun memuji kebesaran Allah. Di kota-kota besar maupun di desa-desa, di tanah lapang maupun di masjid, baik mereka yang hidup dalam kesibukan teknologi maupun mereka yang terhempas di dusun-dusun yang sunyi, semuanya dengan wajah yang memancarkan sinar iman, tergerak oleh suatu kekuatan untuk memenuhi panggilan batinnya, melaksanakan sholat Idul Fitri. Iman kita pasti mengakui bahwa hanya Allah lah yang besar, tidak ada yang besar selain Dia. Karena itu pagi ini tidak ada kata yang patut kita kumandangkan selain kumandang takbir membesarkan Allah dan kumandang tahmid memuji syukur kepadanya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan bertakbirlah kamu mengagungkan Allah atas karunia hidayahnya kepadamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Semogalah bacaan takbir yang kita kumandangkan pagi tadi tidaklah indah di lidah dan di bibir saja. Ucapan Allahu Akbar menjadi hambar dan tidak mempunyai apa-apa bila tidak ada terbesit cahaya iman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar wallahil hamd. Hari ini sunnatullah berlaku. Idul Fitri telah memisahkan kita dengan bulan Ramadan 1447 yang lalu. Berakhirlah sudah saat-saat bahagia ketika kita bersama-sama menunggu waktu maghrib untuk berbuka puasa. Berakhirlah sudah saat yang teduh ketika kita pergi tarawih yang semarak, saat yang sejuk di keheningan subuh, ketika kita bangun untuk makan sahur. Bahkan telah kita tinggalkan bulan yang syarat dengan ibadah penuh rahmat dan ampunan. Ramadan telah berlalu dengan penuh kenangan, sambil kita memohon doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kepada kita tahun bulan puasa 1448 yang akan datang. Hadirin kaum muslimin, sejak kemarin malam hingga pagi tadi kita kumandangkan takbir Allahu Akbar. Dalam bertakbir kita besarkan Allah. Ini bermakna kita ketiakkan segala urusan selain Allah. Itulah artinya dalam puasa kita terminkan kebesaran Allah dengan mengecilkan hawa nafsu. Ketika tadarus Al-Quran kita ketikan seluruh perkataan kecuali kalamullah. Ketika tarawih kita ketikan seluruh urusan dunia kecuali kita mengharap urusan akhirat. Demikian antara lain cerminan takbir yang kita lantunkan sejak kemarin malam. Menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, mengapa setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali kepada kita untuk bertakbir? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kita telah membesarkannya di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan banyak orang yang mengecilkannya. Di bulan Ramadan kita selalu mengingat Allah, tapi di luar Ramadan banyak orang yang melupakannya. Selama Ramadan kita besarkan Allah, tapi sesudah Ramadan banyak orang yang kembali membesarkan hawa nafsu, membesarkan kedudukan, kekuasaan, dan memamerkan kekayaan. Di luar Ramadan banyak orang yang lupa ajaran Al-Quran yang menyuruh kita jujur, adil, dan ikhlas dalam beramal serta menyebarkan kecintaan kepada sesama. Di luar Ramadan banyak orang yang mengganti takbir dengan takabur, di mana kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan tidak dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, tapi malah dijadikan sebagai alat untuk berbangga-bangga diri, bermegah-megahan. Sikap takabur ini hanya bisa ditinggalkan dengan banyak-banyak membesarkan Allah. Setelah diperintahkan bertakbir,
Kita disuruh Allah agar bertasyakur, bersyukur kepada Allah. Bersyukur berarti menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Allah mengajarkan cara bersyukur ini antara lain sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu mengabarkannya. Maksudnya menebarkan nikmat itu kepada orang lain. Seseorang dikatakan semakin bersyukur bila semakin banyak hartanya ditaburkannya kepada orang lain, disebarkannya kepada du'afa, fakir dan miskin, serta untuk fisabilillah, membangun sarana ibadah seperti masjid, musala dan tempat pendidikan, serta memakmurkan syiar agama. Adalah satu kehormatan bila oleh Allah kita dijadikannya sebagai keran atau sumber untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Itu berarti suatu kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu cara bersyukur dalam bentuk amal. Kita bersyukur bila sebagian harta yang kita miliki dapat dinikmati oleh orang lain. Kita bersyukur bila sebagian hidup ini bermanfaat bagi manusia lainnya. Dalam agama, orang yang hidupnya pas-pasan sekalipun dapat melakukan hal yang sama, meski hanya secercah senyuman. Karena senyuman dapat berperan sebagai helaian benang-benang sutra yang menjalin ikatan hati dengan hati, perekat persaudaraan sesama muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Lawan dari tasyakur adalah takatsur, bermegah-megahan, yakni nafsu yang menggebu-gebu hendak meraup serangan dunia dengan tidak mempedulikan hak-hak orang lain, dan bahkan tanpa mengindahkan norma dan aturan agama. Karena takatsur orang sering takabur. Karena takasur dapat melalaikan orang yang masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Hadirin kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimakumullah. Dari makna Idul Fitri, mari kita kendalikan nafsu. Karena inti dari puasa sebulan yang lalu adalah pengendalian hawa nafsu. Nafsu yang bersarang dalam jiwa manusia. Ketika seseorang melampiaskan hawa nafsunya dengan mengabaikan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu nafsu telah berubah menjadi ilah. Nafsu telah berubah menjadi Tuhan, sehingga menjadilah ia orang yang menuhankan hawa nafsu. Sekarang ini banyak orang yang menuhankan hawa nafsu, mendewa-dewakan kekuasaan, seolah-olah ia tidak bisa hidup tanpa kekuasaan. Lalu berkembanglah politik dinasti dan akhirnya berambisi untuk berkuasa meski menabrak berbagai aturan. Banyak orang yang berkuasa didapat dengan politik uang dan bahkan dengan melakukan kecurangan, sehingga kosakata curang dalam setiap perebutan kekuasaan selalu menjadi pembicaraan di banyak tempat. Puasa telah mendidik kita untuk berbuat jujur dan menentang kecurangan serta kebohongan. Keduanya selalu bertarung dalam jiwa manusia, yakni jujur dan curang. Kita harus hati-hati terhadap dua pilihan ini, jujur dan curang, karena kejujuran ujung-ujungnya bisa mengantarkan orang ke dalam surga, dan kecurangan ujung-ujungnya bisa mengantarkan orang ke dalam neraka. Rasul bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadzaba fa innal kadzaba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Tegakkanlah kejujuran, karena kejujuran membuahkan kebaikan dan kebaikan mengantarkan kamu ke dalam surga. Hindari, jauhi kecurangan, karena kecurangan membuahkan keburukan dan keburukan mengantarkan kamu ke dalam neraka. Pengaruh hawa nafsu seperti itu berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat kita, di mana orang tidak bisa lagi mengandalkan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Kejujuran, keadilan, kebenaran seakan-akan tidak ada artinya kalau orang tidak banyak memiliki uang. Semua itu diukur dengan uang, semuanya dapat dibeli dengan uang. Karena saat ini, sekarang ini, yang sangat berpengaruh adalah uang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk mendapatkan jabatan publik tertentu seperti pemilihan presiden, gubernur, bupati atau wali kota,
dan bahkan pemilihan kepala desa sekalipun hari ini perosokan dengan uang. Jabatan bisa dijual belikan untuk mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam pemerintahan. Terkadang orang harus menyetor sejumlah uang. Orang-orang demikianlah yang dalam Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang menuhankan hawa nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir mereka seperti itu dengan firman-Nya, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa anta takunu alaihi wakila." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pelihara atasnya? Hadirin kaum muslimin sedang Idul Fitri rahimakumullah. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu bisa membuat ia gila harta, gila jabatan, dan bahkan gila kedudukan dengan hidup yang bermegah-megahan hingga lupa kepada Tuhan sampai mereka masuk ke dalam kubur sebagaimana firman Allah dalam surah At-Takatsur yang tadi dibacakan tadi. Untuk itu mari kita kendalikan hawa nafsu, jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang bisa membuat orang lalai dan bahkan lupa kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan telah berlalu, namun roh dan jiwa Ramadan harus tetap membekas, karena inilah sesungguhnya tugas kita setelah Ramadan, yakni melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu pada 11 bulan yang akan datang. Jika Idul Fitri hari ini adalah hari kembalinya kita kepada kesucian diri, maka haruslah itu berkesinambungan baik ibadah kita kepada Allah maupun hubungan baik kita dengan sesama manusia. Di saat kita sholat tadi, kita menghadap Allah, bersujud kepadanya, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, menghapus segala selang sengketa, menghapus segala kesalahan dan kehilapan, sebagai bukti bahwa kita bersaudara dalam iman dan Islam. Agama kita mewajibkan persaudaraan itu berlanjut sampai ke akhirat kelak, sehingga berwujudlah menjadi satu jamaah yang kokoh dan kompak menuju kehariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah menutup khutbah pagi ini. Marilah kita bersama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu berada di bawah bimbingan dan lindungannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, jadikanlah pertemuan kami di lapangan pagi ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati penuh dengan kasih sayang-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami sebentar nanti dari sini sebagai perpisahan yang Kau pelihara di rasa permusuhan dan perpecahan. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala tipu daya syaitan yang selalu menggoda hati manusia siang dan malam. Sekiranya tidak ada syaitan penggoda, pastilah tidak ada manusia durhaka di dunia ini. Seandainya tidak ada iblis penyesat, pastilah tidak ada manusia yang tersalah dalam menempuh jalan hidup ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami berlindung kepada wajah Engkau yang Maha Karim. Semoga Engkau tidak murka kepada kami. Mudah-mudahan Engkau tidak memarahi kami. Kalau tidak kepadamu, ya Allah, kepada siapa lagi kami hendak mengadukan nasib kami ini? Kalau tidak kepadamu, ya Rabb, kepada siapa lagi kami hendak memulangkan urusan kami di dunia ini? Dunia yang penuh dengan romantika ini, dunia yang penuh dengan persaingan ini, dan dunia yang penuh dengan serba kepalsuan ini. Ya Allah, ya Rabbana, nyalakanlah pijar terang ke dalam lubuk hati kami, bisikkan suara merdu ke dalam telinga kami, getarkan kata-kata arif di bibir kami, hamparkan pandangan indah di mata kami, longgar segarkanlah rongga dada kami, agar damai dan tenang suasana di dalam batin kami. Ya Rabbana, ya Tuhan kami ini banyak tak mengetahui dan tak mengerti apa-apa, sehingga kami sering tersesat dan tersalah di dalam menempuh jalan hidup ini. Ya Rabbana, ya Tuhan kami berlindung kepada wajah Engkau yang Maha Karim. Semoga Engkau tidak murka kepada kami. Mudah-mudahan Engkau tidak memarahi kami. Kepada siapa lagi kami hendak mengadukan nasib kami di dunia ini? Ya Rabbana, nyalakanlah pijar terang ke dalam lubuk hati kami, bisikkan suara merdu ke dalam telinga kami. Ya Rabbana, kami ini mudah menyimpan iri, kami ini sering dengki, dan kami ini sering takabur kepadamu.
Oleh sebab itu bersihkanlah hati kami bersihkanlah hati kami dari segala kotoran, hiasi jiwa kami ini dengan sifat sabar dan syukur kepadamu. Ya Rabbana, ya Tuhan kami memohon dengan asmamu ya Allah, jika ada seorang pun yang hadir di lapangan pagi ini lalu ia membawa lumuran dosa, jangan kau biarkan ia meninggalkan lapangan ini sebelum kau benar-benar ampuni segala dosa-dosanya. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jika pun ada hambamu yang hadir di lapangan pagi ini lalu ia membawa kegelisahan hati, jangan kau biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum kau tenangkan jiwa dan hatinya. Ya Rabbana, jika ada hambamu yang hadir di lapangan pagi ini ia membuat kesulitan dalam hidupnya, jangan kau biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum kau mudahkan segala urusan dan perkara-perkara hidupnya di dunia ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, kalau ada di antara kami yang hadir di lapangan pagi ini kau titipkan suatu penyakit, mohon jangan kau biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum kau angkat dan kau sembuhkan penyakitnya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, jika pun hari ini pembuka lembaran baru dalam hidup kami, jadikanlah sisa umur kami ini, jiwa raga kami ini sepenuhnya untuk taat dan beribadah kepadamu. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami selalu basah menyebut kebesaran asmamu, bibir yang tak pernah kering berzikir menyebut dan memujimu, dan hati yang selalu ingat akan keagunganmu. Rabbana, wahai Tuhan kami, kalaupun hari ini menjadi hari terakhir hidup kami, kau ambil nyawa kami, mohon tetapkan kami husnul khatimah dalam menghadapi sakaratul maut. Pastikan lidah kami menghadapi sakaratul maut, dan tenangkanlah jiwa kami sehingga kami dapat menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu kau jawab dengan panggilanmu yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diredai. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah segera ke dalam surgaku. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, dan Engkau maha mengetahui apapun yang tersimpan dalam lubuk hati kami ini. Karena itu kabulkanlah hajat dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.